Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Humaira Nur Aini dari kelas 10 RPLB. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu membuat aplikasi paket data menggunakan WithM. Di sini ada kode untuk halaman mana yang akan tampil duluan atau akan muncul duluan ketika kita merun atau mengkompil program tersebut. Di sini halaman yang akan muncul duluan adalah halaman cover. Sekarang kita masuk ke halaman cover. Di sini ada front end atau tampak depan dari cover tersebut. Di sini ada tombol next. Ketika kita menekan tombol next tersebut, maka kita akan lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu halaman register. Nah, di sini ada kode untuk lanjut ke halaman register, dan di sini ada this.dispose yang berfungsi untuk meng-close halaman cover. Kita masuk ke halaman register. Nah, di sini kita akan diperintahkan atau disuruh untuk memasukkan username dan juga password yang kita inginkan. Ketika kita sudah merasa cocok atau pas dengan username dan password yang kita masukkan, kita menekan tombol register, yang artinya kita akan lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu halaman login. Ketika kita ingin melihat apakah password yang kita masukkan sesuai keinginan kita dapat menekan tombol show password yang berasal dari checkbox. Sebelumnya, control swing atau yang kita akses, intinya di sini kita rubah variabelnya sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini ada variabel public yang bisa diakses oleh kelas-kelas yang lainnya. Nah, kita lanjut. Di sini variabel username yang di front end tadi diberi nama variabel username reg. Nah, untuk di back end-nya kita beri uname, dan passwordnya diberi variabel password reg, dan di back end-nya diberi variabel pass. Di sini ada kode yang sama dengan halaman sebelumnya. Nah, di sini kode untuk show password atau checkbox-nya tersebut. Di sini saya memakai set echo char. Nah, kutipin itu tanda di password yang bisa kita ganti dengan tanda apapun itu yang ada di keyboard kita. Nah, sekarang kita masuk ke halaman login. Nah, di halaman login kita akan diperintahkan kembali dan disuruh memasukkan kembali username dan password yang sama dengan register. Ketika kita sudah merasa benar dengan username dan password yang kita masukkan di register, kita dapat menekan tombol login, yang artinya kita lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu halaman isi pulsa. Nah, jika kita ingin melihat atau memeriksa apakah password yang kita masukkan ini sudah benar seperti yang di register, kita dapat menekan tombol show password dari checkbox. Nah, di sini ada equals. Equals ini berfungsi untuk membandingkan dua string, yaitu string pada username register dan juga username login. Juga password pada register dan juga password pada login. Ketika password dan username yang kita masukkan salah, maka akan muncul tulisan ini, yaitu username atau password salah. Di sini adalah kode yang sama seperti di halaman sebelumnya, yaitu kode untuk show password dari checkbox. Sekarang kita lanjut ke halaman home atau beranda. Di sini adalah halaman di mana kita akan memilih masuk ke halaman selanjutnya yang mana. Nah, di sini tuh ada glabel2. Nah, glabel2 ini tuh ketika kita merun atau menjalankan program tersebut, si glabel2 ini tuh akan terganti oleh nama kita yang kita isi di login. Misalnya, saya mengisi di login username-nya itu Humaira, maka di sini akan glabel2 ini itu akan terganti oleh nama kita, yaitu Humaira. Nah, di sini adalah tampak atau tampilan saldo utama kuota yang kita punya.
Nah, di sini ada tombol isi saldo, ada tombol beli paket data, dan juga akses aplikasi. Ketika kita menekan tombol isi saldo, maka kita akan masuk ke halaman isi saldo. Ketika kita menekan tombol beli paket data, maka kita akan masuk ke halaman beli paket data. Dan ketika kita menekan tombol akses aplikasi, maka kita akan masuk ke halaman akses aplikasi. Nah, jika kita menekan tombol exit di sini, maka kita akan kembali ke halaman sebelumnya, yaitu halaman login. Nah, di sini tuh kita memanggil variabel yang sebelumnya tuh ada di register dengan setText. Nah, selanjutnya di sini kita menyimpan kode-kode yang sama seperti sebelumnya di setiap tombol. Selanjutnya kita masuk ke isi pulsa. Nah, ini adalah front end dari isi pulsa tersebut. Di isi pulsa ini tuh kita akan diberi banyak pilihan berapa sih saldo yang akan kita beli atau berapa sih pulsa yang akan kita beli. Nah, pilihannya ini tuh kelipatan 5.000. Ketika kita memilih salah satu dan sudah merasa cukup dan benar, kita menekan tombol buy, maka kita akan kembali ke halaman home dan saldo akan terisi. Namun ketika kita menekan tombol back, kita akan kembali ke halaman home, namun kita tidak akan mendapatkan saldo. Selanjutnya di sini ada backend atau kode dari isi pulsa tersebut. Di sini adalah penulisan singkat dari sisa pulsa sama dengan sisa pulsa ditambah 5.000. Kenapa 5.000? Karena pilihan yang tadi itu kelipatan 5.000. Sekarang kita masuk ke halaman beli kuota. Nah, di halaman beli kuota ini ada tampilan saldo dan juga kuota yang kita punya. Namun, di beli kuota ini belum ada nominalnya karena kita belum membeli paket datanya. Dan akan ada nominal saldonya. Nah, di sini ada beberapa pilihan paket data yang akan kita pilih atau akan kita beli. Ketika kita memilih salah satu dan menekan tombol buy this, maka kuota akan bertambah dan saldo akan berkurang. Namun ketika kita menekan tombol back, kita akan kembali ke halaman home, namun saldonya akan tetap dan kuotanya tidak akan terisi karena kita tidak memilih paket data atau kita tidak membeli paket data. Di sini adalah backend atau kode dari beli kuota. Di sini ada diberi nama paket 1, yaitu yang tadi paket 1 ini yang UNL reguler. Proses penghitungannya tuh seperti ini. Ketika pulsa yang kita punya itu kurang dari 26.000, maka akan muncul tulisan pulsa Anda kurang. Namun ketika lebih, maka akan terus berjalan, yaitu sisa pulsa akan dikurangi 26.000 karena si paket datanya itu seharga 26.000. Begitupun dengan paket data yang lainnya. Paket data akan berkurang atau saldo akan berkurang sesuai dengan harga paket datanya. Kita akan masuk ke halaman terakhir, yaitu halaman akses aplikasi. Ini adalah front end dari halaman akses aplikasi. Di sini kita akan muncul nominal saldo yang kita punya dan juga muncul nominal kuota yang kita punya setelah kita beli tadi. Jika kita tidak memiliki kuota, maka akan muncul tulisan. Namun ketika kita memiliki kuota, maka program akan terus berjalan. Ketika kita memilih Netflix, maka kuota yang akan berkurangnya itu kuota utama. Kenapa tidak kuota basis menonton? Karena Netflix ini menyedot kuotanya tuh cukup besar, jadi dimasukkannya ke kuota utama dan akan berkurang 1. Namun jika kuotanya sudah mencapai maksimum, maka akan dikuranginya 0,5 GB. Nah, ketika kita memilih
akses aplikasi yang YouTube, maka yang berkurangnya itu adalah kuota menonton. Ketika kita memilih akses aplikasinya itu yang Spotify, maka yang akan berkurangnya itu kuota musik. Nah, ini adalah proses perhitungannya dari halaman akses aplikasi. Jika kuota utama kita 1, maka akan dikurangi 1 tuh sudah mencapai batas maksimum, maka kita akan dikurangi kuotanya tuh 0,5 dan akan muncul tulisan pemakaian telah dibatasi, hanya terpakai sesuai kuota utama gigabyte. Dan jika kuota kita kurang dari 1 GB, maka akan muncul tulisan kuota tidak cukup. Begitupun dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Dan ini adalah contoh ketika program dijalankan. Ketika kita menekan tombol next, kita akan masuk ke halaman selanjutnya, yaitu ini adalah halaman register. Kita masukkan username-nya Humaira dan passwordnya mungkin sesuai tanggal lahir saya 16/05/2008. Kita lihat apakah password ini sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau belum. Jika sudah, kita menekan tombol register. Nah, di tombol login kita masukkan hal yang sama seperti di register. Kita lihat apakah sudah benar passwordnya kita masukkan. Jika sudah benar, kita menekan tombol login. Nah, di sini tuh ada nama kita, ada nama yang kita masukkan di login. Di sini pastinya kita harus membeli pulsa terlebih dahulu. Saya memilih pulsa 100.000. Kita buy. Nah, di sini tuh saldonya sudah ada nominalnya. Lalu kita beli paket data. Saya memilih yang paling besar, yaitu Sanskoy. Lalu kita menekan buy this. Nah, si kuotanya ini akan bertambah. Kuota utamanya 5 GB dan kuota menontonnya 3,5 GB. Lalu kita mengakses aplikasi. Saya akan mengakses aplikasi Netflix. Maka akan berkurang kuota utamanya 1 GB. Ketika kita menekan akses aplikasi YouTube, maka yang berkurangnya adalah kuota menonton. Di sini tuh hanya simulasi akses aplikasi saja. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.